kita lihat data bulan Juli, Cina masih terkoreksi, tetapi tadi Erwin sampaikan bahwa Oktober ada peluang untuk kenaikan pasar di Cina, ya ini sesuatu yang juga sangat kita harapkan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap melakukan best practice di masing-masing perusahaan, bagaimana agar mengelola usahanya ini dengan efisien, dengan efektif, terus kemudian bagaimana kita meningkatkan productivity, protokol COVID-19-nya di dalam kebun ini juga dilaksanakan dengan ketat, sehingga proses operasional di perkebunan sawit, panen buahnya dan lain sebagainya, pengolahan buah menjadi minyaknya ini juga masih berjalan dengan normal. Nah, kita menjaga aspek itu, karena dengan menjaga aspek itu, maka dengan kondisi harga berapapun kita akan siap, dan kita optimistis bahwa secara overall sampai akhir tahun 2020 nanti pasti akan lebih baik lah average harganya. Dan kalau kita lihat data ekspor ya, data sumbangan devisa ekspor, kalau kita lihat dari data yang sempat dirilis oleh Gapki, pada semester 1 tahun 2020 sumbangan devisa ekspor dari minyak sawit ini kan sudah mencapai 10 miliar dolar. Nah, kalau kita lihat tahun lalu totalnya 20 miliar dolar. Nah, saya optimistis bahwa tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 dengan melihat tren harga di kuartal ketiga dan nanti mungkin bertahan sampai kuartal keempat, mestinya bisa lebih baik atau minimal akan sama sumbangan devisa ekspornya dengan tahun 2000. Seperti itu. Belum sepenuhnya pulih, tetapi trennya tetap positif. Lebih detail mungkin Pak Tovan Mahdi bisa Anda share bersama kita update per hari ini untuk permintaan pasar ekspor CPO kita seperti apa sih Pak, dari list yang ada dimiliki oleh Gapki, negara mana yang tetap tersustain untuk permintaan ekspornya stabil? Sambil baca boleh berarti ini ya. Silakan. Jadi dari data yang dirilis Gapki kemarin, mungkin nanti saya akan sampaikan juga ke teman-teman di CNBC bahwa memang permintaan ekspor kita terutama di India ini sudah cukup positif, jadi sudah naik, tetapi di beberapa wilayah seperti Cina dan Timur Tengah ini masih belum sepenuhnya stabil. Nah, kita melihat bahwa pasar utama ekspor kita seperti kita tahu kan tidak selalu di 4 negara itu ya, jadi Cina, India, kemudian negara-negara Uni Eropa dan juga di Pakistan. Nah, dari situ kita menjaga pasar utama kita. Apakah memang benar-benar sudah pulih, sudah membuka dengan lebar, dan kita melihat trennya akan tetap positif. Sedikit saya koreksi tadi yang saya sampaikan, kalau melihat data yang dirilis oleh Gapki kemarin secara overall, jadi ekspor di bulan Juli memang agak sedikit turun, tetapi beberapa negara mencatat kenaikan yang tinggi seperti India mengalami kenaikan hingga 3,24 ribu ton atau naik sampai 22%. Nah, India ini sangat menggembirakan untuk pasar India. Kemudian permintaan dalam negeri juga ini, Erwin, saya baca di sini sampai dengan Juli total konsumsi domestik itu 3% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan konsumsi domestik atau penyerapan pasar di dalam negeri ini 45%. Kenaikan terbesar itu dari oleochemical. Oleochemical ini sampai 45% kenaikannya, dan untuk biofuel 27%. Jadi memang switching antara keseimbangan antara ketika pasar ekspornya sedikit mengalami koreksi, terus kemudian di dalam negerinya juga ada peningkatan permintaan yang menurut saya cukup sangat signifikan. Dan